Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sedulurku. Pernahkah panjenengan merasa tidak berkata apa-apa, tapi orang sudah segan? Tidak marah, tapi orang sudah berhati-hati? Tidak mengancam, tapi kehadiranmu membuat suasana berubah? Jika panjenengan lahir di weton Wage, bisa jadi inilah sebabnya. Bukan karena angkuh, bukan karena galak, tapi karena auramu memang tidak biasa. Mari kita kupas satu persatu. Kenapa aura Wage sering membuat orang merasa takut, segan, bahkan tidak berani macam-macam? Dalam perhitungan Jawa, Wage memiliki nilai Neptu 4. Angka ini tampak kecil jika dibandingkan dengan weton lain. Namun dalam falsafah Jawa, angka kecil bukan berarti lemah. Justru angka 4 melambangkan pancer, penopang keseimbangan 4 penjuru arah: timur, selatan, barat, dan utara. Ia adalah simbol keteguhan pondasi. Orang yang lahir di Wage sering membawa energi sepi yang berisi. Sepi dalam arti tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri, dan tidak gemar mencari perhatian. Namun di balik diamnya, ada batin yang bekerja, ada pengamatan yang tajam, ada perhitungan yang matang. Wage ibarat bumi yang dipijak setiap hari. Ia tidak bersuara, tetapi menopang segalanya. Ia tidak berisik, tetapi kehadirannya menentukan keseimbangan. Ketika orang lain sibuk menunjukkan kemampuan, Wage memilih mengamati. Ketika yang lain tergesa-gesa, Wage menimbang. Energi inilah yang sering membuat orang merasa sungkan, bukan karena ancaman, tetapi karena kedalaman. Tidak semua orang nyaman berada di dekat pribadi yang sulit ditebak, namun terasa kuat. Diamnya Wage bukan kosong, melainkan penuh isi. Tatapannya bukan sekedar melihat, tetapi membaca. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah meneng nanging ngemot. Itulah gambaran Wage. Ia tidak mudah terseret arus, tidak gampang terpancing emosi, namun sekali bergerak, langkahnya mantap dan terarah. Aura seperti ini memunculkan wibawa alami, dan wibawa yang lahir dari ketenangan batin seringkali jauh lebih disegani daripada suara yang keras dan sikap yang meledak-ledak. Energi sepi yang berisi itu kemudian memancar melalui sesuatu yang paling sulit disembunyikan manusia: sorot mata. Setelah memahami bahwa Wage adalah pribadi yang meneng nanging ngemut, kita akan melihat bagaimana kedalaman batin itu tercermin jelas dari tatapannya. Banyak orang dengan weton Wage memiliki pandangan yang teduh namun tajam. Bukan tajam karena amarah, bukan pula karena ingin mengintimidasi. Tajam itu lahir dari kepekaan. Ia terbiasa mengamati dalam diam, sehingga matanya seakan berbicara lebih dulu sebelum lisannya bergerak. Tatapan Wage sering membuat orang merasa seperti sedang dibaca, seolah-olah isi hati yang disimpan rapat bisa tersingkap tanpa perlu pengakuan. Inilah yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, terutama mereka yang datang dengan niat tidak lurus. Di hadapan Wage, kepura-puraan terasa rapuh. Dalam falsafah Jawa, ada ajaran tentang eling lan waspada, sadar dan awas. Wage membawa laku itu secara alami. Ia sadar terhadap perubahan sikap sekecil apapun. Ia waspada terhadap nada suara yang berbeda dari biasanya. Kepekaan ini bukan hasil kecurigaan berlebihan,
melainkan buah dari kebiasaan merenung dan memperhatikan. Maka jangan heran jika banyak yang berkata, kalau ditatap orang wage rasanya seperti ditembus. Bukan karena ia memiliki kekuatan gaib yang menakutkan, melainkan karena ia hadir dengan kesadaran penuh. Dan kesadaran penuh itulah yang memantulkan kejujuran. Bagi orang yang tulus, tatapan wage terasa menenangkan. Namun bagi yang menyimpan maksud tersembunyi, sorot mata itu seperti cermin bening yang memantulkan bayangan diri apa adanya. Dari sinilah rasa segan itu tumbuh, bukan karena ancaman, melainkan karena kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Tatapan yang memantulkan kejujuran itu bukan sekedar kesan sesaat. Ia terhubung langsung dengan watak dan prinsip hidup yang dipegang kuat oleh pribadi wage. Setelah orang merasa terbaca oleh sorot matanya, mereka perlahan menyadari satu hal lain yang lebih dalam. Wage bukan hanya peka, tetapi juga teguh. Pribadi wage umumnya tidak mudah mengumbar janji. Ia tidak gemar berbicara besar atau mencari pengakuan. Namun, ketika sudah mengucapkan sesuatu, ucapannya bukan angin lalu. Dalam ajaran Jawa dikenal ungkapan sabda dadi, kata yang menjadi kenyataan. Wage berusaha menjaga lisannya agar selaras dengan tindakannya. Inilah yang membuatnya tampak berbeda. Di saat banyak orang mudah berubah sikap demi keuntungan, wage cenderung bertahan pada nilai yang diyakininya benar. Ia bisa saja diam saat tidak setuju, tetapi bukan berarti ia tunduk. Diamnya adalah bentuk pengendalian diri, bukan kelemahan. Ketika batas kesabarannya disentuh, ia tidak meledak-ledak. Ia justru berbicara dengan tenang namun tegas. Kalimatnya sederhana, tetapi sulit digoyahkan. Sikap seperti ini sering membuat orang berpikir dua kali untuk mempermainkannya. Karena mereka tahu, sekali kepercayaan dikhianati, wage tidak mudah membuka pintu yang sama. Keteguhan prinsip inilah yang membangun wibawa. Bukan wibawa yang dibuat-buat lewat nada tinggi atau ancaman, melainkan wibawa yang tumbuh dari konsistensi. Orang mungkin tidak selalu menyukai sikapnya yang tegas, tetapi mereka menghormatinya. Dan di zaman ketika banyak orang mudah tergoda oleh pujian atau tekanan, pribadi yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diputar arah anginnya sering dianggap menakutkan. Padahal yang sebenarnya muncul adalah rasa segan terhadap keteguhan hati yang jarang dimiliki. Keteguhan prinsip yang dijaga dengan konsisten itu perlahan membentuk sesuatu yang lebih besar. Pengaruh yang terasa tanpa perlu diumumkan. Setelah orang memahami bahwa wage tidak mudah digoyahkan, suasana di sekitarnya pun berubah dengan sendirinya. Ada hal menarik yang sering terjadi. Ketika wage memasuki sebuah ruangan, percakapan yang tadinya riuh bisa mereda. Candaan yang kelewat batas mendadak ditarik kembali. Sikap yang semula sembrono berubah menjadi lebih tertata. Bukan karena ia meminta dihormati, melainkan karena kehadirannya membawa getaran wibawa. Inilah yang dalam budaya Jawa sering disebut sebagai pribawa. Bukan jabatan, bukan pula kekuasaan. Pribawa lahir dari keselarasan antara batin, pikiran, dan tindakan. Karena wage terbiasa menjaga prinsip dan mengendalikan diri, energinya terasa stabil. Stabilitas inilah yang membuat orang lain secara naluriah menyesuaikan diri. Wage tidak perlu berbicara keras untuk didengar, bahkan seringkali ia cukup duduk dan memperhatikan. Namun dari caranya menatap, dari caranya menyimak, orang tahu bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Sikap ini menciptakan batas tak kasat mata yang sulit ditembus.
Menariknya, ia sendiri kadang tidak sadar bahwa dirinya membawa pengaruh sebesar itu. Ia merasa biasa saja, namun orang lain merasakan tekanannya, bukan tekanan yang menindas, melainkan tekanan moral untuk bersikap lebih benar. Aura seperti ini sering disalahartikan sebagai dingin atau angkuh, padahal yang hadir adalah ketenangan yang penuh kendali. Dan ketenangan yang penuh kendali seringkali lebih kuat daripada kemarahan yang meledak-ledak. Dari sinilah rasa takut bercampur hormat itu tumbuh, perlahan namun pasti. Pengaruh yang muncul tanpa disadari itu sejatinya bersumber dari sesuatu yang lebih halus, kepekaan batin. Setelah orang merasakan perubahan suasana saat Wage hadir, banyak yang mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya pada sikap dan prinsip, tetapi pada kemampuan merasakan yang jarang dimiliki. Wage dikenal memiliki firasat yang tajam. Ia sering tahu sebelum sesuatu terjadi, meski sulit menjelaskannya dengan logika. Perasaan di dadanya kerap menjadi penanda. Jika hatinya terasa tidak tenang, biasanya ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Dan jika hatinya terasa lapang, langkahnya pun jarang salah arah. Dalam lagu Jawa, kepekaan seperti ini lahir dari kebiasaan menata batin. Diam, eling, dan tidak tergesa-gesa. Karena ia tidak sibuk dengan hiruk-pikuk dunia, batinnya menjadi lebih peka menangkap getaran halus. Isyarat kecil yang terlewat oleh orang lain justru terbaca jelas olehnya. Banyak Wage yang mengalami mimpi terasa nyata, seolah membawa pesan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Ia tidak gegabah menafsirkan, tetapi menyimpan dan mengamati tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan nyata. Dari sinilah kebijaksanaannya tumbuh. Kepekaan batin ini membuat Wage sulit dibohongi. Nada suara yang tidak jujur, sikap yang dibuat-buat, atau niat tersembunyi cepat terasa janggal. Orang yang berniat kurang baik seringkali memilih menjaga jarak karena merasa topengnya tidak aman di hadapan Wage. Inilah sebabnya aura Wage terasa kuat, bukan karena ingin menguasai, tetapi karena mampu melihat lebih dalam. Dan kemampuan melihat lebih dalam itulah yang membuat banyak orang merasa segan, bahkan takut pada ketenangan yang tak bisa dimanipulasi. Kepekaan batin yang tajam itu pada akhirnya bermuara pada satu sikap yang paling terlihat dalam keseharian. Ketegasan dalam membela kebenaran. Setelah mampu merasakan mana yang lurus dan mana yang menyimpang, Wage tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Hatinya sulit diajak kompromi terhadap hal yang bertentangan dengan nurani. Wage mungkin bukan orang yang gemar mencari konflik. Ia lebih suka suasana damai dan tertata. Namun ketika menyangkut ketidakadilan, ia bisa berdiri paling depan tanpa banyak bicara. Sikapnya tenang, tetapi posisinya jelas. Ia tidak mudah terprovokasi, namun juga tidak mudah dibungkang. Dalam ajaran Jawa ada nilai aja dumeh. Jangan semena-mena hanya karena merasa lebih kuat. Prinsip ini tertanam kuat dalam diri Wage. Ia tidak suka melihat yang lemah ditekan, tidak tahan menyaksikan kepalsuan yang merugikan banyak orang. Dan ketika batas itu dilanggar, ia akan bersuara dengan cara yang terukur namun tegas. Ketegasannya bukan ledakan emosi, melainkan keputusan sadar. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, tetapi maknanya dalam. Orang yang terbiasa bermain licik akan merasa terancam, karena di hadapan Wage, ruang untuk manipulasi menjadi sempit. Dari sinilah muncul anggapan bahwa auranya menakutkan. Padahal yang sebenarnya ditakuti adalah keteguhan dan keberaniannya untuk berkata benar. Di dunia yang sering abu-abu, pribadi yang hitam putih dalam urusan moral memang terasa tajam. Namun di balik ketegasan itu tersimpan niat menjaga keseimbangan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan.
Dan ketika kekuatan batin, kepekaan, serta prinsip hidup menyatu, lahirlah wibawa yang bukan hanya disegani, tetapi juga dihormati. Sedulurku yang lahir di weton wage. Jika selama ini panjenengan merasa sering disalahpahami, dianggap galak, atau dibilang terlalu serius, mungkin bukan karena engkau keras, tapi karena auramu kuat, wibawamu alami, dan batinmu tidak mudah ditipu dunia. Ingatlah, aura yang membuat orang takut bisa menjadi cahaya yang membuat orang hormat. Gunakan kekuatanmu untuk menjaga, bukan menekan, untuk menuntun, bukan menjatuhkan. Jika panjenengan merasa ini menggambarkan diri panjenengan, tuliskan di kolom komentar, "Wage hadir dengan wibawa." Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar channel ini terus membagikan ilmu dan pitutur Jawa yang penuh makna. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.